Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom ibu-ibu semua. Ketemu lagi bersama dengan kita dalam program TSW Talk. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar lagi. Kita sama-sama mau mendengarkan satu kesaksian pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan, dari seorang dosen, dari seorang juga single mom ya. Itu adalah Ibu Yohana Gultom yang biasa kita juga kenal dengan nama panggilan Ibu Hana. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri siapa Ibu Hana supaya kita nih kenal lebih dekat dengan Ibu Hana gitu. Iya, Silakan Bu. Ya, nama saya Yohana Gultom, biasa dipanggil Hana. Saya ini sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Tapi saya ini juga seorang single parent. Punya satu orang anak, usianya sudah mau 24 tahun. Tapi saya suami sudah berpulang duluan ya. Itu tahun 2010. Jadi tahun ini sudah 13 tahun saya menjadi single parent, tapi saya merasakan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, memang sebagai dosen saya juga melakukan penelitian dan beberapa pekerjaan-pekerjaan lain. Di situ memang saya di-challenge untuk bisa berbagi waktu. Tapi puji Tuhan saya sudah lalui itu semua. Sekarang anak saya itu udah lulus kuliah dan sudah bekerja bahkan. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya Bu ya. 13 Berarti tahun ya. 13. Bukan waktu yang sebentar 13 pastinya tahun. ya. Iya, betul. Betul, luar biasa. Boleh gak kira-kira kita tahu nih Bu, sedikit aja bagaimana flashback nih ke belakang 13 tahun lalu sampai Ibu bisa jadi kayak sekarang. Kita kan penasaran ya, Jeling ya. Betul. Gimana nih perjalanannya secara singkat lah tapi pastinya luar biasa nih Bu. Boleh dibagiin Bu. Iya, jadi memang dulu sebelum saya menikah saya sudah bekerja sebagai PNS di Bappenas. Saya setelah itu, saya waktu itu dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa untuk berangkat ke Amerika. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga diterima bekerja untuk di Bappenas. Pada saat itu saya harus memilih. Jadi padahal saya tuh datang dari keluarga yang sederhana. Jadi orang tua saya tuh nggak mampu untuk membiayai saya ke sekolah di luar negeri. Tapi saya dulu sekolah S1 di FISIP UI. Dan saya rindu sekali untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Dan saya ingin keluar negeri. Jadi jalan satu-satunya adalah dapetin beasiswa. Nah waktu itu saya ada satu beasiswa yang dibuka dari Kementerian Keuangan dan saya dapat. Nah tapi saya pada saat yang bersamaan juga saya dapat diterima di Bappenas dan waktu itu memang saya mau bekerjanya di Bappenas. Lucunya dua-duanya ini meminta saya untuk, jadi saya pengen dapetin dua-duanya gitu kan ya. Bisa dapet di tempat kerja yang saya inginkan dan juga mendapatkan beasiswanya. Tapi si pemberi beasiswa bilang nggak bisa kalau mau dapat beasiswa harus memilih berangkat sekolah. Tapi waktu saya mau bekerja di Bappenas juga bos saya itu bilang enggak, kamu harus bekerja di sini dulu. Tapi saya percaya kalau saya dapatkan beasiswa itu adalah anugerah ya, Tuhan sanggup buka jalan. Saya percaya pasti dia sanggup buka jalan juga. Jadi saya pilih waktu itu untuk bekerja, beasiswanya terpaksa saya bilang nggak apa-apa, saya mau relakan. Tapi disitulah Tuhan buka jalan ya. Pada saat yang sama tiba-tiba si pemimpin yang memberi beasiswa itu dia angkat telepon. Dia telepon ke calon bos saya yang di Bappenas itu, dia bilang ini kan anak kita juga, gimana nih? Ya udahlah, dia boleh deh pakai beasiswanya juga. Tapi pada saat itu akhirnya saya bekerja di Bappenas. Waktu saya udah mau siap-siap mau berangkat sekolah, pihak kepegawaian bilang nanti dulu, kamu nggak bisa baru masuk ke sini gitu ya. Tapi di situ saya terus berserah, saya bilang pasti Tuhan buka jalan ya. Kalau saya ingin sekolah lagi pasti ada jalan. Jadi saya bekerja setelah 1,5 tahun saya dipanggil bagian kepegawaian. Dibilang nih ternyata beasiswanya itu saya dapat beasiswa dari World Bank ya. Nggak bisa digantikan namanya. Kamu harus berangkat segera. Waktu itu bulan Agustus mungkin saya harus segera berangkat cari sekolah untuk berangkat di Januari tahun 98 waktu itu. Akhirnya saya dapat sekolah one of the best ya. Saya bisa dapat diterima di Columbia University. Waktu itu juga
anugerah Tuhan lagi. Karena TOEFL saya sebetulnya belum mencapai yang mereka standarkan gitu ya. Tapi tiba-tiba waktu itu ada pimpinannya, dekannya itu lagi datang ke Jakarta. Jadi tiba-tiba dia mau ketemu saya karena dia melihat saya harus buat statement of purpose ya waktu itu. Dia tertarik melihat statement of purpose saya. Jadi dia ketemu saya, dia wawancara saya dan dia bilang, saya nggak lihat masalah dengan Inggris kamu. Oke, kita terima kamu. Jadi berangkatlah saya ke New York City waktu itu. Nah, baru 3 bulan di situ saya ketemu sama suami saya itu waktu itu. Iya. Karena dia juga sedang bekerja, sedang sekolah. Jadi ketemunya di sana ya? Ketemunya di New York, dia sedang tugas sekolah, dia bekerja di Bank Indonesia. Nah waktu itu kita dalam waktu 1 tahun kita menikah. Tapi saya percaya waktu itu saya berdoa ya sama Tuhan karena saya menyerahkan, saya di situ walaupun saya belum begitu punya hubungan yang sedalam seperti sekarang, tapi saya tahu bahwa hidup saya itu harus saya serahkan kepada Tuhan ya. Saya udah terima Yesus dan saya serahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan buka jalan waktu itu kita menikah. Itu di tahun 99, saya masih kuliah 1 semester lagi, jadi saya masih tinggal di New York waktu itu, tapi suami saya udah selesai, jadi dia pulang. Tapi ternyata setelah menikah saya balik ke New York, saya tahu saya sudah mengandung. Jadi anak saya 10 bulan setelah menikah, anak saya lahir. Jadi langsung ya Bu? Langsung, jadi saya bayangkan 1 semester terakhir itu saya sedang hamil dan tapi sendiri juga? Sendiri, suami sudah pulang tapi saya selalu tahu ada rencana, ada tujuan hidup ya. Jadi terus saya bisa selesaikan studi saya dan saya pulang. Nah disitulah setelah tahun 2000, sekitar tahun 2000 suami saya mau ambil S3 ke Belanda, saya ikut juga ke Belanda. Dan disitulah kami tuh, suami saya tadinya dari Katolik ya, kita masuk ke satu gereja GBI dan di Belanda. Dan kami di situ betul-betul mengalami jamahan Tuhan dan kami lahir baru dan kami melayani di situ. Sampai tahun 2005. Waktu akhirnya saya ikut suami waktu itu untuk sekolah lagi dan tapi saya udah bawa anak waktu itu, anak saya umur 1 tahun sampai 5 tahun ada di Belanda dan setelah itu kami kembali ke Indonesia tahun 2000, sekitar tahun 2005. Lalu 2010 suami saya pada saat dia sedang bagus-bagus gitu ya karirnya, semuanya dalam kondisi oke. Dan kita lagi luar biasa melayani Tuhan. Pada saat itu suami saya juga dapat serangan jantung dan dia meninggal di tahun 2010 pada saat anak kami itu waktu itu umur baru 10 tahun. Tapi itu yang membuat saya selalu tahu bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya gak pernah bisa berhenti gitu ya. Ada rencana Tuhan dan ada panggilan Tuhan. Pada saat itu saya memang sudah pindah bekerja di Universitas Indonesia sebagai dosen. Dan saya tahu sebagai dosen itu memang kita tuh harus pendidikan S3 ya. Karena itu salah satu persyaratannya. Jadi saya tahu saya harus sekolah lagi, saya harus terus gitu ya bekerja. Dan itu yang membuat saya terus semangat. Karena saya tahu walaupun suami saya mungkin sudah selesai, tapi saya belum gitu ya. Jadi saya masih terus terpanggil untuk melakukan apa yang memang Tuhan taruh dan Tuhan rencanakan di dalam hidup saya. Tapi Bu, waktu maksudnya suami Ibu waktu dipanggil Tuhan ya, kan biasanya nih kalau ibu-ibu kan sedih gitu ya, sedih pastilah ya Bu ya. Tapi kan banyak dari kita mungkin kita terpuruk gitu ya Bu ya. Nah itu gimana saat itu Ibu, apakah ada kan apalagi Ibu bilang lagi on fire-nya lah bisa dibilang gitu, semua juga dalam kondisi baik-baik aja. Apakah Ibu tanya-tanya juga sama Tuhan, Tuhan ini kenapa gitu? Tuhan, nah itu gimana tuh Bu? Betul ya, pasti ya. Karena waktu itu saya tuh masih belum punya pemahaman yang benar tentang Tuhan dan tentang siapa saya di dalam Kristus. Jadi saya terintimidasi gitu ya. Ada apa Tuhan? Harusnya kan Tuhan gak izinkan ini. Karena kan kok Tuhan kasih gitu ya, kok Tuhan ambil.
bahkan saya menyamakan diri saya seperti Ayub pada saat itu gitu ya. Kenapa Tuhan ambil, Tuhan izinkan? Waktu itu saya bertanya-tanya sampai 7 bulan. Tapi memang walaupun demikian saya tuh punya keyakinan bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Seperti Efesus 2 ayat 10 itu kan katakan kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia telah tetapkan sebelumnya. Bahkan sebelum dunia dijadikan gitu ya. Dan Dia mau kita berjalan di dalamnya. Jadi saya ingat sekali suami saya meninggal tuh di usia 44 tahun. Wah, cukup muda ya. 3 hari sebelum saya ulang tahun yang ke-40. Pada saat itu saya bingung, tapi saya tahu ya bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya dan Dia gak akan pernah tinggalkan saya. Karena saya ingat sekali ya, saya waktu itu lagi tugas keluar ke Pulau Muna di Kendari. Jadi pada saat suami saya itu dia dapat serangan jantung waktu hari Minggu di gereja. Dia pergi ke gereja sama anak saya cuma 1. Jadi ibu nggak deket suami Nggak ya? ada pada saat itu. Tapi waktu itu saya pulang, jadi untuk pulang kembali ke Jakarta itu harus naik ferry dulu ke Kendari itu 4 jam kalau gak salah. Dan saya ketinggalan pesawat. Jadi saya baru hari besoknya bisa pulang ke Jakarta. Tapi waktu saya di ferry itu, saya lagi terus berdoa, Tuhan bilang, you are the unstoppable. Dan saya pikir itu buat suami saya. Jadi saya bilang, saya panggilnya dia Mas Pi ya. Mas Pi, you are the unstoppable, bangkit. Saya percaya ada mujizat gitu ya. Jadi saya bilang, Mas Pi belum waktunya. You are the unstoppable. Nah jadi saya terus berdoa, malam hari itu juga di hotel saya terus gak tidur, saya terus berdoa. Besoknya kembali sampai di Jakarta tuh bahkan saya dan teman-teman gereja ya kita berdoa mencoba membangkitkan. Tapi pada akhirnya waktu setelah saya menguburkan dia, malam harinya ya jadi saya kuburkan waktu itu 28 September. Lalu jam 3 pagi saya kebangun. Itu pada saat saya ulang tahun ke-40 ya. Jadi saya banyak kebingungan pada saat itu. Kenapa Tuhan ya? Jadi banyak bertanya. Tapi waktu pagi itu jam 3 pagi saya ingat saya terbangun. Saya bilang Tuhan apapun itu mungkin saya gak mengerti. Tapi kalau Tuhan sudah, dulu saya masih pikir itu Tuhan yang panggil ya. Tuhan kalau suami saya sudah berpulang dan Engkau masih kasih kesempatan buat saya hidup, berikan saya kesempatan itu. Saya mau pastikan, saya pakai hidup saya mau lakukan untuk menjadi berkat. Saya mau bangkitkan ribuan Pepi yang lain ya, seperti suami saya yang rindu untuk terus dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya. Saya bilang pakai melalui hidup saya biar saya bisa bangkitkan ribuan Pepi yang lain. Itu komitmen saya. Karena saya tahu pasti ada rencana Tuhan. Nah tapi memang pada saat itu saya masih belum mengerti bahwa semua yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Bapa segala terang. Di dalamnya tidak ada pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Jadi saya pikir itu dulu Tuhan izinkan. Ya. Itu yang menyebabkan saya tuh bingung dan saya terus bertanya-tanya. Tapi luar biasanya Tuhan bahkan bekerja melalui anak saya. Anak saya masih 10 tahun pada saat itu. Kalau saya lagi ngobrol sama dia gitu ya, saya bertanya, Tuhan kok diizinkan? Kok Tuhan kasih gitu ya? Anak saya selalu bilang, Mama gak bisa menyalahkan Tuhan. Dia bicara bahasa Inggris ya, you cannot blame God. Tuhan gak salah. 10 tahun tuh ya anak Bu 10 ya. tahun Tuhan bisa berbicara lewat anak kecil sekalipun. Dan tapi saya nggak mengerti karena tadi ya umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Waktu itu saya nggak mengerti, saya nggak tahu bahwa Tuhan tuh hanya rancangkan segala yang baik. Kenapa ada kecelakaan, kematian, usia dini, itu semua kan karena memang dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena memang manusia juga ada di dalam dosa gitu ya. Ada sakit penyakit dan segala macam hal itu. Tapi waktu itu saya justru mempertanyakan Tuhan. Mungkin saya gak menyalahkan tapi saya bilang Tuhan kan saya sudah melayani Engkau. Saya melakukan apa yang Engkau firmankan. Kok Tuhan izinkan gitu. Karena saya berpikir Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Sekarang baru saya tahu ya bahwa
Tuhan telah menyerahkan bumi kepada manusia. Manusia diberikan otoritas atas bumi. Jadi Tuhan tuh juga nggak bisa melakukan intervensi semau-maunya. Artinya dia butuh iman di bumi gitu ya. Bahwa segala yang sakit penyakit, celaka, kematian itu bukan rancangan Tuhan. Tapi Tuhan kasih jalan keluar. Karena dia utus anaknya untuk membayar semua kutuk, sakit, penyakit, dosa. Sehingga kita yang ada di dalam kerajaannya itu sebenarnya hidup bukan lagi dengan hukum-hukum dunia, hukum dosa dan hukum maut. Tapi pakai hukum iman gitu kan. Nah pada saat itu saya masih belum paham tentang itu. Dan jadinya akibatnya pada saat itu juga saya mudah terintimidasi karena saya pikir ada apa dengan saya, saya memang begini, saya masih belum sempurna, saya masih punya kelemahan. Jadi saya melihat ke perbuatan saya. Padahal seperti firman Tuhan katakan ya di dalam Roma 3 kalau saya boleh bacakan ya Roma 3 ayat 20 bahwa kebenaran itu sekarang kita terima karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat gitu kan. Sehingga waktu itu saya nggak punya pemahaman itu. Jadi saya mempertanyakan Tuhan sampai sekitar 7 bulan. Tapi pada satu titik saya bilang gini, tapi Tuhan tuh luar biasa ya. Pada saat itu setiap kali saya ada sesuatu saya bertanya, tapi Tuhan kok begini gitu ya. Dan Tuhan selalu jawab lewat berbagai macam hal gitu ya. Dia bisa bicara lewat anak saya, lewat mungkin film yang saya tonton atau apapun juga. Jadi saya dapat pengertian. Tapi abis itu gak lama kemudian, tapi kan gini Tuhan. Jadi saya terus berdebat sama Tuhan. Terus aja, tapi dia terus jawab. Sampai pada saat satu titik, saya tuh tahu bahwa seperti puzzle itu belum penuh tapi sudah hampir 90% Tuhan selalu jawab. Tapi di situ saya ambil keputusan. Tuhan, saya mau percaya aja sama Engkau. Saya mau percaya sama Tuhan walaupun saya nggak mengerti 100% itu nanti saya akan mengerti mungkin setelah saya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya mau percaya aja bahwa Engkau baik dan Engkau punya rencana atas saya dan anak saya yang waktu itu masih ada ya. Jadi saya mau serahkan itu kepada Tuhan. Saya taruh semua keyakinan saya ya, saya percaya sama Tuhan. Pada saat itulah saya dapat terobosan demi terobosan. Karena saya nggak berpusat lagi kepada diri saya sendiri. Saya fokus kepada Tuhan dan saya percaya kepada Tuhan walaupun saya masih nggak paham bener ya 100%. Tapi disitulah saya dapat terobosan demi terobosan. Tuhan mulai buka jalan satu persatu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Dan saya dipulihkan gitu ya. Saya bisa, walaupun saya nggak pernah terpuruk sampai seperti apa. Tapi di situ saya benar-benar bisa launch lagi ya. Bisa launch lagi dan saya yakin saya mau terus berjalan menyelesaikan rencana Tuhan. Itu mungkin sekitar di tahun 2011 ya, hampir 1 tahun setelah itu, 7 bulan setelah suami saya meninggal, saya mengambil keputusan saya mau tetap percaya Tuhan walaupun saya nggak mengerti 100% apa kenapa, tapi saya berjalan dengan iman. Dan disitulah Tuhan mulai buka jalan dan saya memang tahu ada kerinduan saya untuk menyelesaikan sekolah karena memang sebagai dosen saya harus terus selesaikan juga S3 saya. Saya coba apply Fulbright waktu itu. 3 kali, 4 kali ya baru tiba-tiba akhirnya saya bisa dapatkan dan saya berangkat ke Amerika waktu itu bersama anak saya di tahun 2014. Tapi pada tahun itu memang waktu yang terbaik saya percaya anak saya mau masuk SMA jadi saya bisa bawa dia ke sana, dia bersekolah dan dengan anugerah Tuhan saya selesai dalam waktu 3,5 tahun dan anak saya bisa lanjutin kuliah di sana. Sampai akhirnya dia bisa selesai dan sekarang bekerja. Luar biasa ya Bu ya. Maksudnya ya luar biasa lah kesaksiannya. Maksudnya ya mungkin kita di saat yang seperti Ibu pernah alami. Mungkin satu kewajaran kita bertanya gitu sama Tuhan. Itu biasa seperti itu ya Bu. Tapi yang terpenting dari itu adalah ketika kita percaya sama Tuhan dan menaruh hidup kita sama Tuhan. Saat itulah kita harus bangkit. Betul ya Bu ya? Amen. Saat itulah kita, walaupun kita seorang wanita, mungkin ibu-ibu seorang single parents wanita gitu ya. Tapi dalam
kita sendiri pun kita bisa melakukan banyak hal untuk keluarga dan untuk Tuhan ya Bu ya. Itu luar biasa banget. Dan sekarang apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu lakukan? Maksudnya yang sekarang ini nih setelah melewati masa-masa. Iya, melewati masa-masa itu. Oh, iya. Ini kan luar biasa banget. Nah sekarang ini ya mungkin saya bisa saksikan anak saya baru pulang sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi saya ada waktu-waktu beberapa tahun terakhir saya udah pulang kembali. Dia masih di Amerika ya. Sehingga saya sendiri. Dan sebetulnya ya sejak saya gak ada suami, anak kan juga punya kesibukan. Tapi luar biasanya tuh saya nggak pernah kesepian. Bahkan waktu saya udah pulang ke sini, saya tinggal sendiri. Anak saya satu-satunya juga jauh dari saya. Saya tetap sukacita, saya tetap merasa penuh ya. Dan saya tahu itu pasti karena saya punya hubungan sama Tuhan gitu ya. Saya jadikan dia teman, sahabat, suami, bapak, Tuhan saya. Sehingga setiap hari saya terus berbincang-bincang sama dia gitu ya. Sebelum tidur, bangun tidur, Papa terima kasih. Papa baju yang mana ya? Saya mau beli ini ya Tuhan. Jadi saya terus, saya ngobrol aja terus sama dia. Saya gak pernah kesepian gitu ya. Walaupun saya tetap juga bergaul, saya punya teman, saya banyak kegiatan. Tapi saya melihat itu yang sebetulnya membuat kita tetap kuat pada saat kita punya hubungan. Karena dan setiap kali saya ada masalah pasti banyak ya tantangan apalagi untuk membiayai anak saya waktu itu. Tapi saya terus bilang, Tuhan kau berjanji engkau bapakku ya, tapi engkau juga berjanji engkau akan jadi suami bagi para janda. Engkau jadi bapak bagi anak-anak yatim. Jadi saya selalu klaim itu. Dia bilang, Tuhan saya tahu engkau gak akan pernah meninggalkan saya. Bahkan waktu saya di Amerika tuh, waktu itu saya pernah 1 tahun di San Francisco karena saya melakukan penelitian di UC Berkeley. Dan di San Francisco itu biaya hidupnya tinggi sekali. Jadi gaji saya dari sekolah di Oregon ya, gaji saya tuh cuma cukup akhirnya cuma bayar apartemennya gitu ya. Saya tetap masih harus provide yang lain. Dan saya puter otak gimana, saya sambil jualan makanan waktu itu ya. Tapi saya tetap kadang-kadang uang udah tipis sekali, tapi saya tidur dengan tenang, dengan nyenyak, saya tetap kerja. Saya bisa dapat ide tiba-tiba, saya mau sambil masak ini, saya mau makan ini yuk. Ya sambil saya masak, saya pasarin, ada orang-orang yang pesan. Semuanya bisa berlalu sampai akhirnya saya selesai sekolah. Jadi saya percaya karena waktu kita punya hubungan, kita tahu siapa kita tahu Tuhan gak mungkin tinggalin kita. Amin. Kita pasti bisa tetap kuat, sukacita, gak merasa sepi, gak merasa kosong. Karena itu yang paling penting gitu ya. Waktu kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, waktu kita fokus ke dalam panggilan kita, maka kita bisa lihat hidup kita tuh lebih berarti ya. Karena kita bisa lebih menghargai hidup kita. Kita tahu ada rencana Tuhan gitu ya di dalam hidup kita. Sehingga kita juga semangat ya. Dan ini juga ya Bu, penting juga ya buat ibu-ibu nih, walaupun mungkin belum masih bersuami gitu ya, tapi mungkin kita sebagai ibu-ibu nih perlu juga punya aktivitas gitu ya Bu ya. Itu sih sebenarnya itu tuh supaya kita juga nggak jadi ibu-ibu yang cuman diem aja di rumah gitu ya. Atau nanti sewaktu-waktu misalkan Tuhan izinkan mungkin suami kita dipanggil Tuhan duluan, kita sudah punya aktivitas dan kegiatan ya Bu ya. Betul, saya percaya ya seperti Amsal 31 itu kan bicara tentang wanita yang bijak ya. Kata bijak di situ bahasa Ibraninya tuh kail. Jadi kail woman, eshet kail ya, wanita kail. Kail di situ tuh sebetulnya artinya nggak sesederhana cuma bijak. Tapi kail itu bicara tentang might, kekuatan, wisdom, hikmat, tentang prudence, tentang seseorang yang efisien, bekerja efektif, dan juga bicara tentang army. Jadi kekuatan yang luar biasa. Nah Tuhan itu kan makanya dia ambil rusuk dari Adam ya. Dia ciptakan manusia, perempuan untuk mensupport dan ada rencana Tuhan. Karena hanya melalui laki-laki dan perempuan bisa ada keluarga dan keturunan gitu ya. Dan ada rencana Tuhan juga melalui perempuan.
Nah kalau kita lihat di Amsal 31 itu, di situ digambarkan nih wanita Kail ini itu luar biasa. Dia dibilang lebih berharga daripada rubi, daripada permata. permata ya. Nilainya tuh lebih berharga daripada permata. Suaminya itu dikenal di pintu gerbang karena istrinya, anak-anaknya. Dan bukan hanya dia mengurus keluarga, karena dibilang dia memintal di situ, dia memakai pakaian rangkap buat keluarganya sehingga keluarganya nggak takut kedinginan. Artinya dia mengelola keluarga. Tetapi di situ juga bicara tentang bagaimana dia tahu berinvestasi. Dia menanam pohon anggur, dia membeli ladang, dia berdagang dengan saudagar. Dia pastikan apa yang ada di keluarganya itu bisa bermultiplikasi. Dan semua kebutuhan keluarganya itu bisa terpenuhi, tercukupi. Bahkan dibilang ikat pinggangnya adalah kekuatan. Dia tertawa akan hari depan. Wow, dahsyat. Jadi kita ini perempuan Itu dipanggil identitas wanita Tuhan. ya, Bu, ya? Panggilan khusus wanita ya. Saya percaya itu adalah untuk menjadi wanita-wanita seperti ini. Wanita yang dahsyat. Yang bisa memastikan keluarganya itu akan mencapai rencana Tuhan. Anak-anaknya dikatakan menyebut dia yang berbahagia. Bahkan suaminya memuji dia. Wanita yang tahu berinvestasi. Mungkin dia gak bekerja, gak berkarir di kantor secara formal. Tapi ada yang bisa dia lakukan gitu ya. Karena dia tadi dibilang berdagang. Dia bisa tahu mana yang baik ya. Perempuan ibu-ibu paling pintar tuh. Paling tahu mana yang lagi murah, efisien. Karena dia gak mau royal. Karena dia tahu dia harus menginvestasikan, memultiplikasikan apa yang ada. Suaminya mungkin kasih uang setiap bulan. Tapi dia tahu bagaimana menyisihkan. Dia tahu bagaimana berinvestasi, dibelikan sesuatu, dilipat gandakan. Sehingga rumahnya gak akan kekurangan, keluarganya tidak akan kekurangan. Dia merencanakan untuk masa depan suami dan anak-anaknya. Itu peran perempuan. Jadi perempuan ini memang, dan saya percaya kita semua ini kan diciptakan menurut image, rupa dan citranya Tuhan ya. Kita punya kapasitas. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kurang. Ada hikmat, bahkan firman katakan kita tuh punya pikirannya Kristus. Jadi waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan tuh pasti mulai bukain gitu ya rencana Tuhan. Mungkin saya punya panggilan sebagai dosen, tapi panggilan saya juga sebagai orang tua buat anak saya untuk memastikan keluarga saya ini tetap bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Anak saya perlu kuliah, bagaimana saya mulai harus melakukan investasi. Saya ingat sekali waktu itu saya punya rumah kecil ya di Bintaro, rumah RS waktu saya beli saat saya pertama kali jadi PNS. Ya dikontrakin gak seberapa. Tapi waktu itu saya dapat hikmat, Tuhan bisa kirim orang-orang untuk akhirnya saya jual rumah itu. Saya investasikan, saya beli apartemen. Waktu itu saya menyicil ya, jadi saya jadikan DP lalu masih ada sisa, saya ambil cicilan dari bank. Tapi apartemen itu saya sewakan dan dari uang sewanya itu bisa menutup cicilan, bahkan bayar service charge dan semuanya aman. Dan waktu itu memang saya ada ditaruh di hati. Satu saat kalau saya perlu untuk pendidikan anak saya, ini bisa jadi investasi saya. Dan betul juga ya waktu itu iman saya, waktu itu harusnya saya gak beriman dari situ. Tapi pada saat itu, itulah pewahyuan pada saat itu sampai di situ ya pewahyuan saya. Iman saya baru sampai di situ, tapi akhirnya waktu itu udah berkali-kali lipat nilainya dan saya bisa jual untuk menambahi biaya uang sekolah kuliah anak saya. Kalau saya dengan pemahaman saya yang sekarang, saya imannya wah nggak perlu jual itu, saya bisa dapat yang lain. Tapi artinya kita harus bisa mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan buat keluarga kita. Dan untuk itu saya tuh tergerak sekali ya untuk bisa memberikan support pada wanita-wanita ya untuk mulai berpikir seperti firman Tuhan katakan di Amsal 31 itu. Jadi walaupun jadi ibu rumah tangga di keluarga bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita itu perannya luar biasa. Kita yang mengelola rumah tangga, memastikan segala sesuatunya baik-baik saja. Bahkan di situ juga dikatakan di Amsal 31 dia dari mulutnya keluar pengajaran dengan lemah lembut.
Saya ingat sekali ya, dulu yang saya layani pertama-tama selalu anak saya. Ya waktu dia masih kecil sampai dia agak besar tuh kalau tidur masih sama saya setiap pagi. Itu hati yang momen yang paling bagus ya pada saat hatinya dia lagi lembut pagi hari sama sebelum tidur. Di situ saya layani, saya berikan visi, saya berikan firman, saya arahkan dan ternyata luar biasanya dulu tuh saya pikir aduh saya suka gemes ya. Kenapa nih anak saya belum kayak malaikat gitu ya. Saya pengen dia udah kayak malaikat. Tapi waktu itu kok ini kayaknya saya ngomong masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, tapi luar biasanya waktu saya tetap lakukan dengan iman. Saya tahu Tuhan yang akan membela firman-Nya. Yes. Saya tetap menabur. Saya ingat ya waktu itu saya lagi ke Amerika, saya udah pulang ke Indonesia tapi saya lagi mengunjungi anak saya. Terus dia mau antar saya ke airport di mobil. Dia bilang dia udah umur 20 kali ya waktu itu, 20-21. Jadi dia udah dewasa. Dia bilang, "Ma, thank you for everything." Dia bilang, "Terima kasih untuk semua ya Ma." Terus dia bilang gini yang menarik, "Ma, tahu nggak apa yang semua yang Mama bilang, everything that you said," dia bilang, "I remember all." Wah. Saya ingat semua. Ya saya bilang, wow Tuhan gak sia-sia ya yang saya tabur. Nah wanita kita sebagai ibu itu perannya luar biasa. Dan kita harus semangat karena Tuhan percayakan sesuatu anugerah yang luar biasa ya kalau dipercayakan Tuhan ya. Untuk sesuatu yang kita hidup ini for a purpose. Hidup ini ada tujuan. Jadi kita tuh dipanggil untuk menjadi the unstoppable. Nah waktu itu saya kembali ke cerita saya. Tuhan panggil waktu itu yang di saat di ferry ya waktu suami saya meninggal. Saya dengar Tuhan bilang you are the unstoppable. Saya pikir itu untuk suami saya. Jadi saya bilang bangkit, ayo you are the unstoppable. Tapi setelah saya kubur suami saya itu waktu saya terbangun jam 3 pagi itu. Tiba-tiba di situ saya lagi tanya Tuhan, why gitu ya. Masih bingung gitu ya dengan segala kebingungannya. Tapi di situ Tuhan bilang, you are the unstoppable. Ternyata dia panggil saya the unstoppable. Dan di situ yang saya buat komitmen, Tuhan kalau saya hidup, saya mau pastikan hidup saya menyelesaikan rencana Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa ya. Berarti dari pembicaraan yang kita tadi, dari tadi kita dengar kisahnya Ibu ya. Poin yang paling penting adalah menjaga keintiman dulu sama Tuhan ya. Itu yang paling penting berarti Bu ya. Betul. Sehingga kita bisa tahu nih nanti kita bisa Tuhan bukain kehendak Tuhan tuh apa sih. Amin. Ya berarti begitu ya. Maksudnya kita jadi wanita dengan segala kesibukan harus tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Betul. Itu yang terpenting berarti ya. Sehingga tahu tujuan hidup kita ya. Itu yang paling penting juga ya kayaknya. Betul. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan, kita punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu yang membuat kita tetap ada di dalam track Tuhan. Dan kita tetap on fire lah istilahnya. Tetap on gitu. Betul. Ya itu tadi Efesus 2 ayat 10 bilang kan. Kita diciptakan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, good things yang dia telah siapkan sebelumnya. Bahkan sebelum dia ciptakan dunia ini, dia kenal setiap kita dan dia punya rencana atas setiap kita. Jadi dia panggil kita dan dia berikan anugerahnya ya untuk kita jadi orang yang tidak terhentikan sebetulnya. Pastinya dia lengkapi ya Bu ya. Betul. Sebetulnya semuanya sekarang tergantung kita. Iya, betul. Karena cuma kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa menghentikan kita. Betul. Kalau kita musuh terbesar ya Bu. Betul. Kalau kita tahu rencana Tuhan dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam rencana Tuhan itu, nggak ada yang bisa menghentikan kita. Yes. Yang bisa cuman Diri kita Diri sendiri. Ya, Diri poinnya kita itu sendiri. dia. Iya. Ibu mungkin ada pesan nih luar biasa banget kalau dibahas nih. Mungkin kita akan ada sesi-sesi berikutnya karena Ibu Hana ini tuh luar biasa kehidupannya. Baru kalau nanti kita sebagian ngulik loh, lagi sebagian ini kecil. cuman gitu. ya sebagian kecil Belum gitu kalau ya. kita bongkar ini nanti kegiatannya Bu Hana ini, waduh, menginspirasi pastinya ya. Nah hari ini dari podcast kita Ibu ada pesankah buat ibu-ibu yang sedang menonton podcast kita hari ini? Pesan saya mungkin saya percaya ya Amsal 31 itulah template yang Tuhan mau atas setiap wanita. Yes. Bahwa ada rencana Tuhan. Wanita yang nilainya lebih berharga dari semua permata. Sehingga kita harus bisa melihat
ada nilai yang luar biasa yang Tuhan taruh. Amin. Dan begitulah Tuhan melihat kita wanita. Kita berharga ya Bu Betul, ya. kita tuh berharga sekali. Jangan biarkan dunia mengecilkan kita. Yes. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan melihat kita. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya, amin. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 31, itulah bagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan sedang memanggil kita seperti itu. Amin. Wanita-wanita yang luar biasa. Dan jadilah the unstoppable. Amin. Nothing can stop you. Yes. Tidak ada yang bisa menghentikan engkau kecuali dirimu sendiri. Tapi waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita percaya sama Dia, maka kita percaya ya Tuhan yang akan membuat kita melihat rencana Tuhan itu. Dan menjadikan kita the unstoppable. Amin. Tidak terhentikan. Yes. Amin. Yes. Amin. Keren. Puji Tuhan Bu, kita diberkati sekali Ya. hari ini melalui ngobrol-ngobrol kita yang singkat tapi powerful banget Yes, ya. amin. Ibu boleh berdoa buat kita semua. Oke, kita satu dalam doa ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh saling menguatkan. Biarlah kesaksian yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi nubuatan bagi banyak wanita-wanita Amin, Tuhan. yang sedang Engkau mau gerakkan Ya. Tuhan. Karena ada rencana-Mu yang besar melalui wanita. Yes, Biarlah amin, wanita-wanita yang akan bergerak ini akan bangkit, Amin. mengerti panggilan-Mu di dalam hidup mereka, mengerti ada tugas-tugas yang mulia di dalam kehidupan mereka dan mereka boleh menjadi berkat. Pertama-tama kepada keluarga mereka, suami dan Tuhan. anak-anak dan cucu-cucu. Memastikan keluarga mereka berjalan di dalam rencana Yes, Tuhan. amin. Dan mereka tahu bagaimana melipat gandakan Iya, segala karunia, anugerah, berkat yang Tuhan percayakan. Sehingga wanita-wanita yang akan memastikan masa depan keluarganya gilang gemilang di Amin, dalam amin, Tuhan. Masa depan yang berkelimpahan. Dan setiap janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam hidupnya dan hidup keluarganya, hidup pelayanannya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati.